teman-teman, kembali lagi bersama dengan Sopi Ria Podcast dengan aku Sopi dan aku Ria. Nah, hari ini kita sudah kedatangan tamu atau narasumber penting nih hari ini. Topik pembicaraan kita hari ini tentang OSIS. Boleh dong Bu perkenalin diri dulu? Oh ya, terima kasih. Nama saya Sri Kartini Handayani. Tugas sebagai guru dan tugas tambahan saya sebagai Wakasek Kesiswaan. Tentu saja otomatis sebagai Wakasek Kesiswaan saya mendapat tugas tambahan sebagai pembina OSIS. Kira-kira Bu Tini boleh nggak nih kita manggil ada panggilan akrab gitu untuk Ibu? Ya, karena kalian adalah anak-anak saya, dipersilakan karena banyak anak-anak SMA Negeri 4 Medan ini dari tahun ke tahun memanggil saya dengan sebutan Mami seperti itu. Dipersilakan saja supaya mungkin lebih akrab. Oke, Mami. Ya, yes. Mami ya guys. Mami guys. Oke nih Mami, langsung aja kita masuk ke topik pembicaraan kita ya. Mungkin kita bakal curhat-curhat dikit tentang OSIS. Iya. Nah Mami, selama Mami bertugas sebagai pembina OSIS, kira-kira pasti banyak teman-teman yang pada penasaran nih, apa aja tugas dan wewenang Mami sebagai pembina OSIS itu. Boleh nggak nih kasih tahu atau spill ke teman-teman yang nonton video ini? Oke, ya baik. Tugas Mami sebagai pembina OSIS di situ ada tanggung jawab dan wewenang sebagai pembina OSIS. Sebagai pembina OSIS saya bertanggung jawab untuk menyusun program kerja OSIS, lalu membimbing dan membina pengurus OSIS. Kemudian saya juga harus menghadiri kegiatan rapat pengurus OSIS, lalu membantu menangani permasalahan-permasalahan siswa di SMA Negeri 4 Medan ini. Lalu setelah itu ada juga bagian-bagian untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja OSIS. Di situ berarti kami harus rapat, kemudian kami harus belak-belakan, mengevaluasi apa-apa saja kekurangan-kekurangan sesuai dengan program kerja OSIS. Kemudian memberikan laporan kepada kepala sekolah secara periodik. Dan untuk wewenang sebagai pembina OSIS, saya bertanggung jawab atas pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan kegiatan OSIS. Memberi nasihat, saran, masukan, rujukan, dan lain-lain apa yang harus kami laksanakan. Setelah itu mengesahkan keanggotaan perwakilan kelas berdasarkan surat keputusan dari kepala sekolah. Selanjutnya lagi saya juga harus mengesahkan dan melantik pengurus OSIS, mengarahkan dan menyusun ART, anggaran rumah tangga dan program kerja OSIS. Seperti itu. Wow, baik banget ya Mi tugasnya. Pasti capek lah gitu. Capek nggak Mi? Capek nggak? Saya pikir tidak, karena itu adalah amanah yang diberikan kepada saya, maka saya siap untuk melaksanakannya seperti itu. Jadi enjoy aja. Enjoy, ketemu Keren. dengan anak-anak seperti kalian yang luar biasa, saya menjadi semakin berenergi. Keren nih Mami kita. Mimi, sebelum kita membahas lebih dalam tentang OSIS, boleh nggak Mi kami tahu udah berapa lama Mami menjabat sebagai pembina OSIS dan gimana nih kesan atau tanggapan Mami terhadap OSIS ini selama menjabat? Saya menjabat sebagai Wakasek Kesiswaan sekaligus pembina OSIS belum cukup 1 tahun umurnya, masih kurang beberapa bulan. Mungkin sampai setelah pemilu nanti sekitar 1 minggu lagi gitu, barulah lengkap jabatan saya sebagai pembina OSIS 1 tahun begitu. Kemudian kesan saya lebih banyak lagi melihat hal-hal yang membangun. Kenapa? Karena ini adalah pembelajaran bagi saya. Kalaupun ada permasalahan-permasalahan, dari permasalahan itu saya belajar untuk menjadi semakin baik lagi agar amanah yang diberikan kepada saya selaku pembina OSIS itu sebaik mungkin, seefektif mungkin harus saya jalani seperti itu ya. Kalau misalnya saya boleh nanya nih Mi, Iya. tentang pendapat pribadi Mami sendiri. Yeah. Pasti pada banyak penasaran nih kan, karena secara Mami ini pembina OSIS SMA Negeri 4 yang kece. Ahai. Kira-kira syarat atau kriteria untuk menjadi anggota OSIS yang baik atau ideal itu menurut Mami gimana sih? Oh iya, Karena secara umum. saya juga mau jadi anggota OSIS nih. Ayo. Iya, Banyak saya yang butuh mau.
saya butuh anak-anak muda seperti kalian yang punya energi luar biasa dan mampu bersinergitas dengan teman-teman yang lain seperti itu. Karena untuk menjadi OSIS itu memang sebenarnya, untuk menjadi pengurus OSIS sebenarnya karena itu berhubungan dengan teman-teman sebaya ataupun adik atau kakak yang jumlah orangnya itu sampai 1270-an begitu, itu sebenarnya memang tidak mudah, tetapi dipermudah karena semangatnya begitu. Kalau untuk menjadi kepengurusan OSIS itu yang pertama secara umum tentu saja bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, seperti itu. Kemudian karena kita ini adalah manusia yang mengacu pada profil pelajar Pancasila, nomor satunya itu ya kita harus punya ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemudian memiliki kepribadian yang menarik, kemudian mampu mengorganisasi dan memiliki wawasan keorganisasian yang memang memadai, punya pengetahuan wawasan terhadap pendidikan dan persekolahan, serta kemampuan kepribadian sosial yang tinggi, dan punya wawasan yang memadai menjadi anggota OSIS dan kepengurusan OSIS. Saya pikir itulah yang harus dimiliki orang atau siswa yang ingin berada di kepengurusan OSIS. Jadi nggak hanya knowledge-nya tapi juga manner sama kepribadiannya juga harus yang baik. Iya, Harus benar-benar. menjadi contoh nih bagi siswa-siswa yang lain. Iya, betul. Semoga kita bisa masuk OSIS juga ya. Amin. Saya tunggu. Doain ya, Mi. Amin, saya tunggu, siap. Nih Mi, sebelum kami mau mendaftar nih jadi anggota OSIS, kami Iya. pengen tahu dong Mi, gimana sistem kerjanya OSIS dalam membangun sekolah kita ini Mi. Iya, sebelum OSIS itu bergerak, tentu saja ada prokernya, program kerjanya. Program kerja itu panduannya di Permendikbud nomor 15 tahun 2018. Di situ sudah ada rambu-rambunya. Jadi kita tidak jauh-jauh dari situ, dan semua itu harus berdasarkan, semua pergerakan OSIS harus berdasarkan apa yang sudah kita buat di dalam program kerja OSIS. Seperti itu. Oh iya, Mi, kan Mami tadi udah bilang Mami masih menjabat beberapa bulan, mungkin nanti di hari Jumat karena kita udah mau pemilos nih juga. Iya. Mami udah fix 1 tahun ya berarti. Iya, benar. Jadi selama yang masa tahun periode kemarin nih Mami, kira-kira pencapaian apa aja yang udah diterima atau diraih oleh OSIS selama Mami membantu mereka gitu? Iya, dari prestasi dari ekstrakurikuler itu banyak sekali, belum lagi kegiatan-kegiatan periodik yang dibuat setiap ekstrakurikuler. Kemudian kami juga melihat bahwa OSIS ini harus mampu membagi waktunya di keorganisasian dengan akademik. Jadi khusus ya saya menekankan di prestasi di ekstrakurikuler. SMA Negeri 4 Medan ini sudah berprestasi ke tingkat nasional dalam kegiatan FLS 2N, belum lagi di kegiatan olahraga ya. Untuk FLS 2N kita mendapat juara 2 cipta lagu, dan ini adalah hasil kerja teman-teman kita di OSIS untuk mencari bakat-bakat teman-temannya. Belum lagi nanti kegiatan-kegiatan olahraga ada juga yang menang di tingkat nasional. Lalu kita juga pernah membuat kegiatan online ya, 1000 siswa kita dalam seperti ceramah agama, dan ini dilaksanakan oleh anak-anak SMA Negeri 4 Medan se-Indonesia lagi. Dipanggillah Dokter Gamal, itu dokter yang sudah menginternasional. Itu luar biasa. Saya pikir hasil kerja anak-anak SMA Negeri 4 Medan begitu bersama OSIS. Wow, udah keren banget ya. Berarti sekolah kita ini emang udah Berprestasi prestasinya banget ya. tinggi banget nih, Mi. Apalagi dibantu sama anak-anak OSIS SMA Negeri 4. Iya. Terus ya Mi, harapan Mami untuk OSIS ke depannya nih, karena kan untuk sekarang aja prestasi kita nih udah banyak ya. Iya. Apalagi kita mau udah mengganti jabatan dan pemilihan ketua OSIS yang baru. Iya. Harapan Mami nih untuk periode selanjutnya tuh gimana? Harapan saya adalah kalau mau menjadi pemimpin, mampulah memimpin diri sendiri.
Itu yang pertama. Yang kedua, sesuai dengan visi dan misi setiap paslon, pasangan calon yang ingin menjadi pengurus OSIS, laksanakanlah visi dan misi yang sudah disampaikan agar apa yang sudah digembar-gemborkan, apa yang sudah disampaikan kepada teman-temannya itu memang benar-benar harus dicapai. Jadi yang saya garis bawahi adalah kalau mau menjadi pemimpin, pimpin dulu diri sendiri, baru mampu memimpin orang lain. Seperti itu. Berarti jangan janji palsu ya kan Mami? Iya, itu harus. Iya, amanah. Amanah. Iya, amanah. Harus amanah. Iya, benar. Oke nih teman-teman, mungkin sampai situ aja ya podcast kita singkat kita kali ini bersama Mami Tini dan Iya. Mami, makasih waktunya karena udah mau ikut bareng kita ini Iya. tentang curhat-curhat dikit tentang OSIS loh Mami. Mungkin sebelum kita penutupan kita bisa ngucapin slogan SMA Negeri 4 dulu, boleh nggak Mi? Siap. Oke, kita mulai nih. Ya. SMA Negeri 4